Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya Melani Yustiana sebagai moderator. Dengan di sini saya akan mengatur jalannya presentasi pada hari ini dengan tema tote bag kekinian dari kain kanvas yang dibubuhi dengan corak rajut sebagai wujud nilai estetika produk. Nah, selanjutnya perkenalkan, saya sebagai Melani Yustiana, NIM 2019 11350 sebagai moderator, dan dengan anggota Usriyatul Ma'rufiyah dengan NIM 2019 11074, dengan anggota Diah Irawati dengan NIM 2019 11307, dengan anggota Ahmad Solihuddin dengan NIM 2019 11315, dengan anggota Kusnama Faza dengan NIM 2019 11350. Selanjutnya saya aturkan ke anggota kelompok saya untuk menjelaskan materi tersebut. Aspek pasar yang terdiri dari pasar saat ini. Rencana penjualan akan dipasarkan ke seluruh Indonesia melalui e-commerce dengan memanfaatkan teknologi yang ada melalui platform e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, serta dengan memanfaatkan sosial media untuk memasarkan produk seperti di Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Selain memasarkan produk dengan menggunakan e-commerce dan media sosial, rencana penjualan melalui direct selling atau penjualan secara langsung, yaitu dengan mengadakan pameran di lingkungan universitas dan mengikuti pameran atau expo yang diadakan di Kota Kudus. Berikutnya ada pasar yang akan datang. Rencana pengembangan produk yang dilakukan: pertama, memproduksi tas dengan motif rajut dan desain yang berbeda. Kedua, memproduksi tote bag yang terdapat kantung-kantung kecil yang menyimpan barang karena sesuai dengan value proposition, yaitu organis. Pengembangan atau penyesuaian segmen pelanggan akan menyesuaikan membuat inovasi baru yang akan memperluas segmen pelanggan sehingga varian produk yang disediakan dapat masuk ke banyak segmen pelanggan yang berbeda-beda. Untuk kedepannya, pengembangan segmen pelanggan ini akan dilakukan untuk masuk ke dalam segmen pria. Tentunya, hal ini akan dijalan dengan pengembangan produk yang akan dilakukan oleh tim pembuatan pola agar barang yang diproduksi dapat masuk ke segmen pria sebelum masuk ke tahap rajut. Selanjutnya ada estimasi potensi pasar. Adapun tambahan konten yang dimasukkan dalam sosial media yaitu dengan pemberian panduan untuk setiap langkah seperti proses pemesanan produk. Hal ini dimaksudkan supaya pelanggan produk dapat dengan mudah melakukan pemesanan dan belanja produk dengan mudah, cepat, dan nyaman. Pemberian diskon ini dilakukan supaya pelanggan semakin senang dan akan melakukan repurchasing untuk produk yang dijual. Segala usaha untuk yang dilakukan merupakan usaha untuk menyenangkan hati pelanggan dan menjadikan pembeli menjadi pelanggan setiap produk. Saya Ahmad Solihuddin, NIM 2019 11315. Aspek pemasaran. Segmentasi pasar, strategi yang cukup penting untuk mengembangkan perusahaan dalam pemasarannya. Dengan pemilihan segmentasi pasar yang tertentu, maka usaha untuk pemasaran pun akan berjalan secara efektif dan efisien hingga dapat mencapai tujuannya. Strategi pemasaran tote bag menggunakan metode STP, segmentation, targeting, dan positioning. Pada bagian segmentasi, target konsumsi tote bag diutamakan pada rentang usia remaja hingga dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Diutamakan konsumen berasal dari daerah perkotaan. Segmentasi pasar dibagi menjadi 4,
segmentasi geografi, yaitu produk dipasarkan secara online shop yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 2. Segmentasi demografi. Target konsumen adalah anak muda dan dewasa, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. 3. Segmentasi psikografi. Dalam hal ini ditunjukkan untuk semua kalangan baik remaja maupun dewasa yang ingin mempunyai tote bag dengan desain sesuai dengan model yang diinginkan dan tetap nyaman. 4. Segmentasi perilaku. Remaja seringkali menggunakan tote bag baik ke sekolah maupun untuk berpergi-pergian karena dinilai nyaman digunakan dan menjadi style pada zaman sekarang. Targeting difokuskan pemasaran dengan spesialisasi produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Target sebagai permulaan adalah masyarakat di kota Kudus dan sekitarnya. Selanjutnya akan ditinjau sesuai dengan jumlah permintaan pasar dan tingkat penjualan produk di tiap segmen. Dengan menerapkan targeting pasar akan memiliki banyak manfaat. 1. Mendidik peluang pasar yang luas. 2. Mengantisipasi adanya persaingan. 3. Mengembangkan posisi produk. Positioning. Penanaman brand kepada konsumen dengan seleksi atribut untuk diferensiasi dan menetapkan posisi produk tote bag kanvas polos dengan fashion model rajut. Sebagai brand tote bag yang dipasarkan, tren pemasaran produk diarahkan pada fashion. Bauran pemasaran. A. Place. Untuk pembuka usaha diperlukan tempat yang strategis dengan harga yang terjangkau, misal membuka usaha di dekat kampus UMK. B. Bridge. Tote bag dijual dengan harga 60-75 karena menggunakan teknik lukis sablon dan penawarannya secara berulang di mana teknik tersebut membutuhkan pekerja yang mempunyai kreativitas yang tinggi. C. Produk. Tote bag menggunakan bahan yang tebal dan penawaran dilakukan berulang-ulang. D. Promotion. Promosi produk tote bag akan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, serta menggunakan pamflet. Adanya pemberian potong harga pada awal usaha serta harga khusus untuk pemberi grosir. Berikutnya ada aspek ekonomi. Seiring perjalanan dari zaman ke zaman, penggunaan tote bag juga mengalami perkembangan baik secara fungsi maupun jenis bahan yang dipakai. Dahulu digunakan sebagai sarana berekspresi dan menyuarakan aspirasi para mahasiswa Indonesia. Kini, tote bag lebih dikenal sebagai solusi untuk menyelamatkan lingkungan dari jeratan sampah plastik yang mencemari lingkungan. Hal ini dilakukan dengan adanya berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah. Kampanye ini dilakukan juga oleh para penggiat pakaian untuk menggunakan tote bag sebagai pengganti plastik belanja. Masyarakat kesadaran pun mulai terbentuk bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan tote bag. Karena tote bag bisa digunakan berkali-kali ketimbang satu kali penggunaan plastik kemudian dibuang yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Berikutnya ada cash flow. Cash flow yang terdapat di antara usaha yang akan kami jalankan berikut di antaranya. Modal awal 5.500.000. Operational cost yang meliputi biaya bahan utama ada 1.130.000, biaya tenaga kerja 50.000, biaya sewa tempat 300.000, biaya promosi 50.000, biaya listrik per bulan 50.000, biaya internet 300.000, biaya tak terduga ada 500.000. Profit 60.000 sampai 75.000 harga satuan tote bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Mafazah, NIM 2019 11350. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang aspek teknik. Nah, aspek teknik yang pertama ada perencanaan tempat atau lokasi. Tempat yang cocok untuk memproduksi tote bag kanvas pada lingkungan masyarakat yang saling berdekatan. Contohnya di daerah Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Untuk itu dapat dimanfaatkan sebagai membentuk pekerja di daerah tersebut. Nah, lalu faktor paling utama harga produk tergantung dari letak pabrik.
Jarak juga berpengaruh terhadap harga pasar. Analisisnya, perencanaan letak pabrik tote bag terletak di pada Kudus, yang tepatnya mencakup konsumen yang berpotensial atau pasar sasaran yang dijadikan tempat produk dijual. Serta letak pabrik tote bag sendiri dekat dengan bahan baku utama yang dibutuhkan dan terdapat sumber tenaga kerja yang dibutuhkan, adanya fasilitas transportasi, sumber daya air, udara, listrik sangat memadai, serta lingkungan masyarakat yang mendukung. Ya, lalu ada luas produksi dan layout sekalian. Luas produksinya, perencanaan luas produksi pabrik tote bag ini luas tanahnya sebesar 6 meter persegi kali 15 meter persegi yang dapat menjadikan satu dengan store offline, online, ruang tempat produksi, lalu kantor, sehingga diperlukan tata layout yang sesuai tanpa adanya ruang yang sia-sia. Tata ruang yang tepat dapat mempermudah pekerjaan dalam pembuatan produk tote bag ini. Untuk itu, adapun layoutnya seperti di bawah ini ya. Pertama ada ruang bahan baku, lalu sebelahnya ada pintu karyawan, sebelahnya lagi ada ruang pemotongan bahan baku, lalu setelahnya dijahit, ruang jahitan, lalu ada ruang menyulam atau desain, lalu ada ruang setelah tote bagnya udah jadi di quality control atau ruang quality produk. Nah, di tengah-tengahnya itu ada office, kantornya. Lalu kita masuk ke bagian pintu, lalu ada gudang penyimpanan untuk produk tote bag ini, lalu ada ruang online-nya, parkir jelas, lalu sebelah parkir ada store offline, lalu ada toiletnya untuk pelanggan yang mau ke toilet, lalu ada ruang konten buat promosi online. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melani Stiana dengan NIM 2019-11629. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen. Nah, pokok-pokok dari aspek manajemen ada 4, mari kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pembuatan kerajinan tote bag kekinian ini akan dibuat seunik dan sekreatif mungkin, yang dibuat dari kain kanvas dan dibubuhi dengan corak rajut sebagai nilai estetika produk. Yang kedua adalah pengorganisasian atau bisa disebut dengan organizing, di mana pengorganisasian ini adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang. Pengorganisasian pembuatan tote bag ini akan diatur oleh manajer sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar pembuatan kerajinan tote bag kekinian dari kain kanvas dengan dibumbui dengan corak rajut dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah proses pengarahan atau actuating. Nah, proses pengarahan ini adalah proses di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Seorang manajer pembuatan kerajinan tote bag kekinian ini yang akan mengarahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah pengawasan atau bisa disebut dengan controlling. Nah, proses pengawasan ini untuk mengukur, menilai, mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja pembuatan tote bag kekinian ini. Nah, di sini ada struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Nah, ada bagian organisasi yang pertama Melani Stiana sebagai manajer.
bagian 2, bagian pemasaran yang dilakukan oleh Usriyatul Ma'rufiyah dan Diah Irawati sebagai bagian keuangan, Kusna Mafaza sebagai bagian produksi, Ahmad Solikudin sebagai bagian operasional. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi pekerjaan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah manajer, kegiatan di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajer dalam usaha pembuatan kerajinan tote bag kekinian ini perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia seperti kain kanvas dalam pembuatan tote bag dengan dibubuhi dengan corak rajut sebagai wujud nilai estetika produk. Yang kedua adalah produksi, kegiatan menghasilkan barang dalam pembuatan kerajinan tote bag kekinian ini akan dibuat seunik dan sekreatif mungkin, yang dibuat dari kain kanvas yang dibubuhi dengan corak rajut sebagai wujud nilai estetika produk. Nah, biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa. Nantinya, barang dan jasa tersebut akan diperjualbelikan untuk dikonsumsikan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah 3. Pemasaran. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk kerajinan tote bag kekinian ini akan dibuat seunik dan sekreatif mungkin, yang dibuat dari kain kanvas dan dibubuhi dengan corak rajut sebagai wujud nilai estetika produk. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk tote bag yang dipasarkan. Nah, biasanya mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tote bag ini. Nah, tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang tertarik ingin membeli produk pembuatan kerajinan tote bag kekinian ini. Nah, selanjutnya keempat adalah keuangan. Nah, dalam pihak atau sosok yang beroperasi dalam pengelolaan finansial badan usaha keuangan usaha kerajinan tote bag ini, biasanya seseorang manajer dalam bidang ini akan melakukan segala perencanaan perekonomian. Nah, meliputi sumber dana, penghasilan perusahaan, pengeluaran produk, pengeluaran darurat, dan lainnya. Pihak manajer finansial punya tujuan dengan tujuan utamanya yaitu mengatur segala alokasi keuangan usaha tote bag kekinian ini. Nah, setiap aspek yang dimiliki oleh badan, lembaga maupun instansi fungsi vital. Nah, selanjutnya adalah personalia. Nah, di sini pengelolaan dari fungsi antara lain bertanggung jawab terhadap employee database. Nah, payroll dan pembayaran benefit lainnya, termasuk di dalamnya pinjaman karyawan, absensi, pencatatan cuti, filing dokumen, rekrutmen dari beberapa tugas dari personalia seperti mengurusi absensi karyawan dan mencatat cuti karyawan. Manajemen memerlukan ini semua untuk mempermudah pekerjaan tersebut. Personalia biasanya menggunakan aplikasi Smart Presence sebagai pendukung pekerjaan dalam hal kehadiran dan rekap cuti. Nah, di sini ada jadwal kegiatan, tabel jadwal kegiatan karyawan dalam proses pembuatan tote bag kekinian ini. Nah, di sini ada 4 kegiatan yang dilakukan pada bulan Oktober, November, Desember.
Yang pertama adalah kegiatan pemotongan kain kanvas yang dilakukan pada minggu pertama di bulan Oktober, minggu pertama di bulan November, minggu pertama di bulan Desember. Nah, untuk kegiatan kedua yaitu desain pembuatan motif rajut yang dilakukan pada Oktober minggu kedua, November minggu kedua, dan Desember minggu kedua. Kegiatan yang ketiga adalah jahit potongan kain menjadi tote bag. Nah, di sini dilakukan pada Oktober minggu ketiga, November minggu ketiga, dan Desember minggu ketiga. Nah, selanjutnya kegiatan keempat yaitu pemasangan tali tote bag yang dilakukan pada Oktober minggu keempat, November minggu keempat, dan Desember minggu keempat. Keterangan dari jadwal kegiatan. Nah, yang pertama, pemotongan kain kanvas dilakukan pada minggu pertama bulan Desember, November, dan Desember. Yang kedua, desain pembuatan motif dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober, November, dan Desember. Yang ketiga adalah penjahitan potongan kain menjadi tote bag. Nah, dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober, November, dan Desember. Yang keempat adalah pemasangan tali tote bag yang dilakukan pada minggu keempat yang dilakukan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Silahkan. Saya Dia Irawati dengan NIM 2019-11307. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Dalam aspek keuangan kami buat untuk mengetahui beberapa anggaran yang akan kami keluarkan dalam produksi tote bag kami. Dalam rencana anggaran biaya pada pembelian peralatan bisa dilihat pada tabel di samping, yaitu peralatan yang pertama ada mesin jahit dengan jumlah 1 dengan harga yaitu 2.700.000 dengan jumlah harga 2.700.000 dengan masa manfaat yaitu 4 tahun dengan depresiasinya 675.000. Peralatan yang kedua ada gunting dengan jumlah 5 dengan harga yaitu 15.000, jumlah harga 75.000 dengan masa manfaat selama 3 tahun depresiasinya 25.000. Yang ketiga ada setrika dengan jumlah 2, harga yaitu 250.000 dengan jumlah harga 500.000 dengan masa manfaat yaitu 4 tahun dengan depresiasinya selama 4 tahun yaitu 125.000. Peralatan yang keempat yaitu penggaris dengan jumlah 5 dengan harga 5.000, jumlah harga yaitu 25.000 dengan masa manfaat selama 3 tahun, depresiasinya yaitu 13.000. Yang kelima ada meteran jahit, ada 3 dengan harga 12.000, jumlah harganya 36.000, masa manfaatnya selama 3 tahun yaitu depresiasinya 12.000. Jarum yang ke-6 yaitu jarum jahit dengan jumlah 2 pak, harga 15.000, jumlah harga yaitu 30.000 dengan masa manfaat 1 tahun selama depresiasinya yaitu 30.000 dengan jumlah harga yaitu 3.366.000 dengan depresiasinya 880. Selanjutnya ada pembelian bahan habis pakai, bisa dilihat pada tabel di samping. Bahan habis pakai yang pertama ada kain kanvas dengan jumlah 5 roll 15 x 3 meter, harga satuannya yaitu 135.000 dengan total 675.000. Bahan yang kedua ada benang sintesis nilon 35 unit, harga persatuannya yaitu 9.000 dengan total 315.000. Bahan yang ketiga ada kancing magnet dengan jumlah unit 1 box per 1 box yaitu 100 pieces dengan harga satuan 500 perak dengan total 50.000. Yang keempat ada benang jahit dengan jumlah unit ada 15 dengan harga satuan yaitu 3.000, total yaitu 45.000. Kemasan produk dengan jumlah 150.000 dengan harga satuannya yaitu 300 perak yang yaitu totalnya
45.000 dengan jumlah keseluruhan yaitu 1.130.000. Selanjutnya ada tabel total kebutuhan dana. Jenis pengeluarnya yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan sebesar 3.366.000. Yang kedua pengeluarannya yaitu bahan habis pakai yaitu dengan biaya 1.130.000. Yang ketiga ada transportasi lokal dengan biaya 100.000. Yang keempat ada biaya lain-lain yaitu 50.000. Dengan jumlah total keseluruhan yaitu 4.646.000. Jadi harga tote bag rajut ini berdasarkan gambaran biaya produksi dalam 1 bulan dan asumsi harga jual produk yaitu 60.000 per tote bag. Analisis kelayakan usaha kami dilakukan dengan perhitungan break-even point. Perhitungan break-even point merupakan kondisi di mana usaha tidak mendapatkan keuntungan atau kembali modal. Perhitungan dari penerimaan dan keuntungan yaitu menggunakan HPP sama dengan biaya penyusutan ditambah dengan bahan habis pakai dibagi dengan jumlah produksi. HPP-nya yaitu 880.000 ditambah dengan 1.130.000 dibagi dengan 100 yaitu hasilnya 20.100 rupiah, kami bulatkan menjadi 21.000. Dengan keuntungan penjualan yaitu 50%, harga jual yaitu 21.000 dikalikan dengan 1 plus 0,5. Harga jualnya yaitu menjadi 31.500. Selanjutnya perhitungan break-even point. Asumsi dalam 1 bulan sama dengan 4 minggu. Penjualan rata-ratanya 100 pieces per minggu. Penjualan rata-rata per bulan 100 dikalikan 4 minggu sama dengan 400 pieces. Rata-rata keuntungan bersihnya yaitu 9.000. Perhitungan dalam 1 bulan, total laba yaitu 9.000 kali 400 pieces sama dengan 3.600. Beban listrik per bulan yaitu 50.000. Dengan total keseluruhan yaitu 3.650.000. Perhitungan break-even point selanjutnya, asumsi dalam 1 tahun yaitu 12 bulan, penjualan rata-ratanya 400 pieces per bulan. Dengan penjualan rata-rata 400 pieces per bulan dikalikan 12 bulan sama dengan 4.800 pieces. Rata-rata keuntungan bersih yaitu 9.000. Dengan 1 tahun total laba 9.000 dikalikan 4.800 sama dengan 43.200.000. Beban listriknya per bulan yaitu 50.000 dikalikan 12 bulan sama dengan 600.000 dengan total keseluruhan yaitu 43.800.462 rupiah. Selanjutnya yaitu modal yang kami keluarkan ada 5.500. Dengan perhitungan BEP-nya 5.500 dari modal awal dibagikan dengan 3.650.000 dari anggaran biaya dari pembelian peralatan. Dengan hasilnya 1,50. Maka produk tote bag kami akan mencapai BEP-nya selama 1,5 bulan. Jadi produk tote bag kami akan mencapai titik impas pada penjualan selama 1,5 bulan. Dengan analisis kelayakan usaha juga kami akan melakukan perhitungan dengan menggunakan return on investment. Return on investment ROI merupakan persentase keuntungan yang diperoleh dari besarnya modal yang dikeluarkan. Dengan perhitungan laba sama dengan harga jual dikurangi dengan harga pokok produksi, yaitu laba sama dengan 100 kali 31.500 dikurangi dengan 100 dikalikan 21.000. Dengan laba 3.150.000 dikurangi dengan 2.100.000, hasil laba yaitu 1.050.000. Selanjutnya perhitungan ROI, total penjualan dikurangi dengan biaya produksi dibagikan dengan biaya produksi dikali 100%. ROI sama dengan yaitu 1.050.000 dibagikan dengan 100 kali 21.000 dikali 100%. ROI
sama dengan 1.050.000 dibagikan 2.100.000 dikali 100%, hasilnya yaitu 50%. Jadi kemungkinan persentase keuntungan yang diperoleh berdasarkan model yang dikeluarkan kami untuk produk tote bag ini sebesar 50%. Sumber modal yang kami gunakan yaitu berasal dari modal kita sendiri. Modal kita sendiri yaitu diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup maupun terbuka. Dengan model tertutup yaitu hanya dari kalangan internal pemilik saham saja dari yang sebelumnya. Sedangkan terbuka yaitu dengan menjual kepada masyarakat luas. Keuntungan dari menggunakan modal sendiri, kita dapat membiayai suatu usaha dengan tidak adanya beban bunga seperti pinjaman. Selanjutnya, metode penilaian investasi yang kami gunakan ada payback period (PB) yang merupakan metode paling sederhana, metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Metode yang kedua ada net value present dari MVP, yaitu metode penilaian investasi yang paling baik. Pasalnya dapat menggunakan nilai arus investasi masa depan di masa sekarang. Yang ketiga ada internal rate of return (IRR), merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari investasi bersangkutan. Nilai IRR diperoleh dari trial error, tingkat diskon agar nilai MVP dari sebuah arus kas sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR, maka investasi tersebut akan semakin direkomendasikan. Yang terakhir ada Accounting Return of Return (ARR), yaitu metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nilai ARR menyatakan persentase laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, maka investasi dinilai semakin menguntungkan. Aspek lingkungan. 1. Penanganan limbah tote bag merupakan salah satu barang yang seringkali dibawa oleh anak muda saat ini. Berbelanja ke kampus, nongkrong, dan jalan-jalan ke toko kaset pun tas cincin ini terlihat nyaman menyangkut di bahu para penggunanya. Tidak hanya berfungsi sebagai aksesoris fashion saat bepergian, ternyata tote bag juga memiliki fungsi yang penting bagi lingkungan. Dalam jangka panjang, ketergantungan masyarakat terhadap plastik memang cukup menjadi masalah yang serius bagi lingkungan, hingga berimbas pada kesehatan kita sendiri. Tak heran bila tumpukan sampah plastik pun menjadi penyumbang polusi udara tertinggi, bahkan hingga menjadi polusi laut. 2. Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Seiring berjalan dari zaman ke zaman, penggunaan tote bag juga mengalami perkembangan baik secara fungsi maupun jenis bahan yang dipakai. Dahulu digunakan sebagai sarana berekspresi dan menyesuaikan ekspresi para mahasiswa Indonesia. Kini tote bag lebih dikenal sebagai solusi untuk menyelamatkan lingkungan dari jeratan sampah plastik yang mencemari lingkungan. Sejak fungsi awalnya yang digunakan sebagai tas berbelanja, kini tote bag pun sudah mulai beralih menjadi tren fashion yang dibuat dengan motif unik dan berkreativitas. Melalui tote bag, gaya hidup ramah lingkungan pun makin banyak digemari dengan desain, warna, dan gambar yang menarik hingga tampil style dengan gaya ala 90-an hingga 20-an. Tote bag mulai menjadi biasa dipakai oleh para mahasiswa yang lebih memilih menggunakan tas ramah lingkungan ini ketimbang tas gendong. Alasannya karena tote bag yang lebih praktis dipakai sehingga menjadi lebih pede saat dipakai, matching di tempat nongkrong bareng teman setelah perkuliahan usai. Aspek yuridis.
Bentuk perusahaan dalam menilai kelayakan bisnis, aspek juridis untuk hukum menjadi bagian yang tidak diabaikan. Analisis terhadap aspek juridis ini sangat penting. Sebelum suatu usaha dijalankan, semua prosedur yang berkaitan dengan perizinan atau persyaratan lain harus terlebih dahulu dipenuhi. Dokumen yang perlu diteliti adalah tentang keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian yang meliputi badan hukum, perizinan, legalitas tanah maupun dokumen pendukung lainnya. Secara spesifik, analisis aspek juridis pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis 1. Legalitas usaha yang dijalankan. 2. Ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. 3. Kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. 4. Jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayakan dengan pinjaman. Visi dan misi. Visi menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan disenangi masyarakat serta maupun memberikan pelayanan prima bagi konsumen. Misi menggunakan bahan baku yang baik bermutu tinggi, menggunakan tenaga kerja yang handal dan profesional, menghasilkan produk dengan bahan baku yang mudah diatur ulang, menarik konsumen dengan produk yang unik dengan harga yang terjangkau, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan atau konsumen, memuaskan konsumen dengan menciptakan produk-produk yang baru di kalangan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 9 memohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.